Banding sudah diajukan untuk vonis 2 terdakwa dari unsur manajemen, yakni mantan Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno. Masing-masing divonis 1 tahun 6 bulan dan 1 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun 8 bulan penjara. Banding juga diajukan jaksa untuk terdakwa mantan Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Asdarmawan yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara dari tuntutan jaksa 3 tahun penjara. Sedangkan untuk 2 terdakwa yang divonis bebas, mantan Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan Kasat Samapta AKP Bambang Sidik Ahmadi, jaksa mengajukan kasasi. Jaksa penuntut umum Hari Basuki mengatakan memiliki waktu 14 hari setelah vonis dibacakan untuk mengirim nota kasasi. Sudah nyatakan banding hari Selasa kemarin. Terus? Untuk memori kita juga lagi nyusun sambil menunggu putusan lengkap dari pengadilan belum kita terima, itu aja. Dalam wawancara di program CNN Indonesia Prime News, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mengatakan menghormati upaya jaksa ini. Namun ia skeptis karena sejak awal proses hukum kasus ini diniatkan untuk gagal. Sehingga menurutnya dibutuhkan proses hukum baru. Ia melihat ada banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab tetapi tidak tersentuh hukum. Tentu saja kita menghormati langkah jaksa untuk mengajukan banding. Dan banding itu seharusnya bisa berujung dengan putusan yang lebih adil. Tapi masalah utamanya juga bukan sekedar banding terhadap orang-orang yang kemarin divonis bebas atau yang divonis ringan, tapi juga harus ada penuntutan baru terhadap orang yang belum tersentuh. Harus ada penyidikan baru terhadap orang-orang yang belum tersentuh, apakah itu dari dalam aparat keamanan atau misalnya dari PSSI. Pengajar ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Fahrizal Afandi mengatakan, banding yang dilayangkan jaksa sulit menghadirkan keadilan bagi korban. Pasalnya, upaya pembuktian jaksa sangat lemah dan minimalis. Jaksa dianggapnya terbawa narasi polisi. Padahal, ada temuan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF yang dibentuk pemerintah sendiri dan Komnas HAM yang bisa dijadikan bahan menyusun dakwaan. Hubungan kausalitas antara meninggalnya orang karena panik, kemudian dan luka berat karena gas air mata itu tidak pernah diungkap secara utuh. Bahkan laporan dari TGPIF misalnya atau temuan Komnas HAM itu tidak masuk dalam BAP polisi, kemudian tidak masuk dalam dakwaan jaksa, dan sayangnya oleh hakim juga tidak digali lebih lanjut. Salah satu fakta dalam temuan 2 lembaga ini adalah tembakan gas air mata ke tribun. Alih-alih mendalami dan menggali fakta, jaksa tidak menjerat siapa eksekutor penembakan ini. Setali 3 uang, majelis hakim menilai efek gas air mata hanyalah matah beri. Hal ini sesuai dengan narasi polisi. Padahal, banyak di antara korban yang sampai saat ini masih mengalami gangguan pernafasan akibat terlalu banyak menghirup zat kimia gas air mata yang ditembakkan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.